Nah, Bang, apa benar Gugun dipukulin orang? Gugun itu siapa? Yang memeriksa BAP di 2016. Yang nyiksa itu. Enggak benar. Yang, Jadi diperiksa. Yang aku tahu malah ada tiga orang yang disebutkan sama adiknya Eka. Iya. Yang melakukan pemukulan, penyiksaan, dan termasuk di situ Ibtu Rudiana katanya yang disebutkan ya, Iya, yang melakukan pemukulan, kupingnya di stapler ya, terus habis itu dikasih minum air kencing ya kan, terus pundak dan pinggangnya itu sampai diinjak, ditekan, dibejek begitu, terus habis itu telinganya disundut pakai api rokok ya, itu masih nyala loh, disundut. Dan ada satu dari anaknya aku masih catat semuanya, semua pihak keluarga, karena aku tadi wawancara semua keluarga ya. Ini dari ibu Bapak Kasana ini adalah orang tua dari Hadi Saputra ya. Hadi Saputra itu kepalanya ternyata dipukul pakai gembok. Oh iya. Dipukul pakai gembok terus katanya ngoncor. Makanya ada di foto itu yang ada darah di sini itu tuh. Karena dipukul pakai gembok ternyata. Nah, pas si Bapak Kasana ini sempat berkunjung untuk melihat si Hadi, itu masih ada bekas koreng. Masih ada bekas koreng. Udah mengering ya pada saat itu. Masih udah mengering, tapi lukanya belum hilang. Masih ada bekasnya. Terus si Ibu Yunani ini dari keluarga Eka Sandi dan juga siapa? Yang Aldi, udah bebas? Aldi sudah bebas. Nah, sebulan setelah Aldi bebas itu si Aldi nggak bisa makan katanya. Iya. Aldi nggak bisa makan karena mulutnya bermasalah. Ini kita sambil makan ya. Ini mulutnya bermasalah. Kata Ibu Yunani Sambil menangis itu. sambil menangis. Aku ada rekaman videonya. Nanti saksikan di TV One ya. Bakar ya. Tayang kapan Bang badannya? Apa? Tayang kapan? Itu kita akan tayangkan pada saat sidang pengajuan sidang PK. Tanggal 14. Ya, kemungkinan tanggal 14 itu tergantung produser biasanya. Yang penting kita sudah mendapatkan cerita sebenar-benarnya ya. Nah, terus abis itu si Aldi ini ngomong kalau dia diperlakukan kasar, di-strum, diinjek, dipukuli, dikasih air kencing, terus abis itu disiksa katanya habis-habisan, di stapler kupingnya. Nah, dia bilang siksaan yang diterima sama si Aldi itu nggak sebanding sama yang diterima sama Eko Ramadhani. Sama kakaknya Eka Sandi. Berarti kalau kita udah mendengarnya aja yang diterima Aldi itu udah keji, apalagi abangnya gitu loh. Ya kan? Pantesan si Ibu Yunani Kamu bakar apa sih? Bakar. Pantesan pada saat si Ibu Yunani itu tuh ngomong sama aku, dia sampai gemeteran, sampai dia bilang, "Mas, saya takut. Mas, saya takut." Aku bilang, "Ibu, jangan takut. Kalau Ibu takut, sidang PK kita itu nggak bisa diyakini gitu loh." Iya kan? Ibu ada Aldi sudah dikeluarin. Ibu gimana ngelihat Aldi? Apakah ada yang berubah? Iya Mas, berubah. Aldi takut. Aldi sekarang lebih banyak diam. Bahkan sebulan setelah, dalam waktu sebulan setelah Aldi bebas itu dia nggak bisa makan. Tuh, bayangin, makan itu nggak bisa sebulan. Itu tuh di rumah ya. Di rumahnya. Nah, ternyata pas si Aldi ini bebas, si Aldi dijadiin saksi kunci ya. Saksi kunci atau saksi, dihadirkan lah pokoknya si Aldi ini sebagai saksi waktu Saka Tatal itu. Ternyata si Aldi ini tuh diteror. Ya, si Aldi ini diteror. Nah, sekarang pihak keluarga ini sedang mengamankan Aldi karena si Aldi ini diteror. Si Aldi kan masih remaja ya, sekarang umurnya mungkin 20 lah ya. Si Aldi nggak 20, udah dewasa ya. 20 sekian lah. 20 sekian ya. Iya. Nah, iya. Terus siapa? abis itu si Eko Ramadhani itu Ibu Yati. Iya. Itu anaknya hidungnya robek. Jadi Eko Ramadhani itu hidungnya robek. Terus di pundaknya itu tuh katanya sakit dan nggak bisa. Pokoknya ada gara-gara mungkin dibentur atau apa, jadi suka nggak bisa tidur jadinya si Eko karena ya itu benturan di pundaknya, jadi dia nggak bisa. Kan kalau di penjara kan mana ada kasur. Oh
Oh iya. Ya kan? Di penjara ya tidur di lantai. Ya kan? Jadi bayangin aja kalau tidur di lantai, pundaknya sakit, gimana mau tidur? Miring. Kalau miring pun kan masih ada ini. Oh iya. Duduk. Orang tidur duduk gimana, Mas? Itu nggak manusiawi. Ya, itu nggak nyaman. Jadi aku agak kaget sih. Aku kirain penyiksaan itu cuman sampai di situ aja, cuman sampai di penjara. Ternyata enggak, guys. Ada hal yang lebih tersiksa lagi. Semua keluarga dari 7 terpidana ini itu sampai ngejual rumah. Sampai ngejual rumah. Ada ibu, ada pihak keluarga yang harus cuci darah. Karena anaknya di penjara. Itu cuci darah nggak murah loh. Seminggu 2 kali. Iya, ibunya Eko kan. Ibunya Eko itu tuh sampai dicuci darah. Ibunya Eko itu Ibu Yati. Ibu Yati itu sampai cuci darah. Rumahnya udah habis kejual. Hanya untuk bayar pengacara, cuci darah, anaknya belum bebas. Ada yang dijual ya, tapi dia masih punya rumah. Iya, maksudnya dijual sebagian rumahnya kan, sebagian tanahnya. Makanya aku kirain ya orang tua mana sih yang mau anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi tetap aja hukuman. Ya. Seumur hidup 20 tahun. Hukuman seumur hidup 20 tahun. Jadi ada hal lagi, ini harus di-share ya. Lu mau makan dulu? Nggak apa-apa, gue masih ini. Ada hal yang aku harus sharing lagi, teman-teman. Ternyata Rudiana si Sudirman yang menjadi saksi kuncinya ya dari pihak Polda, yang sekarang ternyata dipisahkan ya. Dipisahkan ya, Mbak ya. Dipisahkan. Sudirman yang nggak di situ Bandung. Di Bandung kan? Dan belum mengajukan. Iya. Dan belum mengajukan apa? Dan belum mengajukan PK gitu loh. Jadi Sementara yang 6 udah ya, Bang? ternyata si Sudirman ini mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak Polda. Ini aku dapetin langsung ya kesaksiannya dari keluarganya Sudirman. Nah, ada hal yang lebih menariknya lagi. Ternyata kuasa hukumnya Sudirman itu adalah kuasa hukum dari pihak Polda, yaitu Bapak Wilman. Abang dengar dari keluarga? Dari keluarganya, ini langsung Mas Beni. Mas Beni itu kakak nomor 4-nya Sudirman yang ngomong. Bahkan Mas Beni bilang, Mas Beni itu tuh sampai diteror ke tempat dia bekerja. Diteror sampai dia bekerja. Jadi ada pihak kepolisian yang datang di kantornya di tempat Mas Beni ini bekerja. Mas Beni juga menyebutkan nama pihak kepolisiannya. Ada 2 orang yang disebutkan Mas Beni, namanya sama dengan 2 polisi. Ada 4 polisi, 2 diantaranya itu datang pada saat penyidikan Peggy Setiawan. Jadi ternyata teman-teman, waktu Peggy Setiawan ini diperiksa di Bandung itu, Ya. keluarganya Sudirman itu mendapatkan tekanan dari polisi. Ini langsung Mas Beni yang ngomong, bukan saya. Ini saya hanya menyampaikan apa yang kita wawancara, ya. Ternyata si Mas Beni itu dikasih surat, katanya ini adalah tulis tangannya Sudirman. Ini adalah surat pernyataan yang ditulis tangan Sudirman. Udah dibaca itu? Dan pihak keluarga nggak sempat baca. Habis dikasih lihat, ditutup. Langsung ini tanda tangan. Tapi di tanda tangan di kertas yang berbeda. Nah, jadi ini ada dua surat nih ternyata. Ada 2 kertas. Satu yang katanya kertas yang tanda tangannya yang ada surat dari Sudirman, tulis tangannya Sudirman. Satu ini adalah kertas kosong yang harus ditandatangannya pihak keluarga, yaitu Bapak Ibu Sudirman. Nah, di situ Mas Beni curiga. Curiga kenapa? Karena dia belum baca tapi udah ditutup. Oh. Jadi hanya dikasih tunjuk begini, udah dimasukin lagi. Akhirnya ditandatangani nggak? Enggak ditandatanganin. Karena apa? Karena mereka merasa aneh. Kalau emang itu surat adiknya dong, kan Sudirman adiknya kan? Adiknya. Kenapa harus ditarik lagi? Iya, harusnya dibaca dulu. Harusnya dibaca ya kan? Ya, apa isinya? baru- Isinya apa? Kita harus tahu dong. Masa iya kita main tanda tangan aja kita nggak tahu isinya apa? Nanti kalau kita mau ngajuin sidang atau apa PK kayak gini, surat apa itu? Iya. Nggak tahu, tapi tanda tangan. Iya. Ya salah, keluarga Sudirman salah. Tapi ternyata yang dilakukan Mas Beni, Benar. kakaknya Sudirman, dia tidak mau menandatangani. Betul. Kejanggalan pertama di situ. Kejanggalan kedua, kenapa harus tanda tangannya itu tuh di surat yang kosong? Aneh kan? Aneh dong, Iya. iya kan?
Sekarang kan bisa menduplikat tanda tangan orang kan? Oh iya betul. Iya dong. Yang penting kamu ada tanda tangan asli, ya kan, di kertas yang kosong, kamu perbanyak aja tanda tangannya. Iya, betul. Scanner. Ya kan, kita nggak bodoh ya. Keluarga Sudirman nggak bodoh gitu loh. Mas Benny pinter. Kenapa pinter? Dia bisa melihat apa ya, dia bisa melihat. Nah, Mas Benny itu menolak untuk menandatangani itu waktu kedatangan polisi yang pertama. Waktu kedatangan polisi yang kedua, Mas Benny sampai didatangin ke tempat dia bekerja. Iya. Polisinya sempat ngomong sama Mas Benny, nanya gini, ibu sama bapak udah nggak tinggal di situ lagi, Mas? Oh iya, enggak, kata Mas Benny. Terus? Oh yaudah kalau gitu, ini Sudirman mau ketemu sama ibu dan bapak. Oh, alasannya begitu. Alasannya begitu. Jadi ini ada upaya lagi nih dari pihak oknum ya. Itu waktu udah lama ya? Udah lama. Ada pihak oknum yang masih berusaha untuk tetap minta tanda tangannya dari keluarganya Sudirman. Nah ternyata guys, ya, kuasa hukumnya dari pihak Polda itu, si Bapak Wilman itu, aku udah baca juga chattingannya Pak Wilman sama Mas Benny. Nih, kecurigaan aku yang pertama, kuasa hukum harusnya itu komunikasi ke keluarga. Ya dong, ya kan? Ibu bapak udah bagaimana, kasusnya seperti apa, begini. Harusnya kuasa hukum yang aktif bertanya. Betul. Masa ini yang bertanya Mas Benny, Mas saya mau ketemu adik saya gimana? Mas ini begini gimana? Responnya? Ah? Nggak tahu ini gimana. Ini jangan terbongkar semua. Oh iya ya, nggak boleh dibongkar semua ya. Nggak apa-apa, ini kan menceritakan pada saat itu yang sudah. Udah lama, ini udah lama, nggak apa-apa. Yang baru jangan bang. Iya, Yang udah lama aja. gitu. Jadi ya ini kan Sudirman, bukan untuk sidang PK keluarga. Bukan. 7, beda. Ya kan, jadi pihak keluarga di sini sudah meminta maaf ke semua pihak keluarga korban terpidana maksudnya ya, karena korban lah. Kalau seandainya nggak terbukti ya korban, benar dong. Betul. Ya kan. Tapi dari semua kesaksian pihak keluarga itu mengatakan anak-anaknya, saya dipanggil si ini, mau ketemu teman dulu. Saya mau ke sini, dipanggil si ini. Nah pada saat dipanggil, anaknya udah nggak balik lagi ke rumah, gitu loh. Dan semua cerita orang tuanya sama. Jadi dari Eka dihubungin si ini, dari si Saka Tatal diajak ke sini, dari sini diajak ke sini. Jadi semuanya tuh runut, gitu loh. Jadi istilahnya ini mereka mendatangi lubang buaya. Oh iya. Iya kan? Itu. Iya, mendatangi lubang buaya dan mereka nggak bisa keluar dari lubang buaya itu. Itu istilahnya itu ya, gambar-gambar kiasannya yang menceritakan kejadian 2016. Terus permohonan apa tentang keluarga Sudirman tadi siang? Poin dari Permohonan yang diajukan pertama, Iya. Sudirman meminta Peradi ya untuk bisa melakukan PK sama kayak keluarga terpidana lainnya. Oke. Kedua, keluarganya mau ketemu sama Sudirman dengan bebas. Dengan bebas dalam artian tidak didampingi pihak kepolisian, karena bapak dan ibunya si Sudirman ini pernah ketemu sama Sudirman. Tapi itu kayak dihalang-halangi. Walaupun itu ketemu. Jadi katanya begini, katanya ya. Iya. Itu ada beberapa pihak kepolisian sama 2 pengacara di dalam itu. Jadi didampingin jadi. Didampingi. Ceritanya didampingi. Iya. Harusnya kalau didampingi ya udah biarkan kapasitas orang tua ngobrol ke anaknya. Iya. Betul. Harus minimal gini, gimana kamu di sini. Iya. Nah, Kasih kesempatan untuk bicara. dikasih kesempatan untuk bicara. Nah, ternyata pada saat mereka mau bertanya ke Sudirman, Sudirman itu tuh jawabannya cuma sedikit, habis itu langsung Dipotong. ini. Saya ada informasi itu belum ada di sini. Oh, udah ada. Lanjut. Udah ada. Kalau belum gue skip. Saya mengingetin aja. Enggak apa-apa. Terus Nah, katanya ada apa ya, ngobrolnya cuma sedikit, terus dipotong dalam artian pihak kepolisiannya ngajak keluarganya Sudirman itu tuh ngomong. Jadi kayak
ibu sabar ya, ini ke ibunya. Jadi ada beberapa polisi yang, jadi istilahnya ibunya itu dijaga 2 polisi, bapaknya itu tuh dijaga 2 polisi, 2 atau 1 polisi. Nah jadi misalnya gini, ibunya habis ngomong, ibunya langsung dibilang, ibu tenang aja, Sudirman di sini enak kok hidupnya, Sudirman di sini tenang, Sudirman di sini nggak disiksa, Sudirman di sini dapat handphone. Itu dari pihak kepolisian yang ngomong ke keluarganya Sudirman, gitu. Oh, Pas bapaknya juga nanya, gimana kamu gini-gini? Aman pak, udah gitu aja. Jadi jawabannya Sudirman itu tuh cuman buat menenangkan keluarganya aja. Tadi saya mau bilang gitu. Jadi itu yang membuat orang tuanya ini itu Malah bukan makin tenang jadinya. bukan tenang, jadi malah ada kecurigaan lain. Tapi mereka tahu anaknya itu nurut-nurut aja. Iya. Ya, nurut-nurut aja. Beberapa kali aku bilang, Anda yakin? Aku bilang kan sama si Mas Benny tadi, Mas, Anda yakin Mas? Itu karena dihalangi. Aku bilang, aku nggak boleh menyalahkan dong. Ya kan? Aku harus tanya, Anda yakin Mas? Iya Mas, yakin. Karena saya pun nggak boleh masuk ke dalam. Jadi hanya ibu bapak saya, tidak boleh dikasih pendamping. Nggak boleh didampingi sama saya, katanya gitu. Padahal posisinya pada saat itu bapaknya Sudirman itu lagi sakit. kan? Lagi sakit dan digantikan sama Mas Benny. Tapi kata si pengacaranya, Pak Wilman, nggak boleh, harus orang tuanya ibu dan bapak. Iya. Kata pihak kepolisiannya begitu. Iya. Padahal nggak apa-apa. Yang penting ada anggota keluarga. Harusnya. Seharusnya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ya realitanya begitu. Jadi bapaknya Sudirman lagi keadaan sakit, bertemu dengan Sudirman, tapi malah merasa curiga. Harusnya kan kalau kita ketemu anak nggak ada rasa curiga dong. Iya dong ya kan. Nah kamu gimana gini. Harusnya kita dapetin informasi. Oh pulang kita udah tenang. Iya kan. Ini enggak, malah keluarganya Sudirman itu tuh katanya curiga. Terus permohonan apa? Katanya ada untuk presiden, untuk Iya. itu ada bang. Iya itu tadi disampaikan juga sama Mas Benny ya. Mas Benny bilang mereka meminta permohonan kepada Pak Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto, petinggi polisi dan seluruh jajaran pihak kepolisian untuk bisa membantu keluarganya Sudirman ketemu dengan Sudirman. Cuma pengen ketemu ya. Karena pada saat mereka ketemu itu mereka ngerasa ada yang aneh. Fisiknya nggak ada gitu kan. Bukan fisiknya sih, fisiknya ada. Tapi yang nggak ada itu adalah pikirannya. Pikiran Sudirman ini tuh kayak diarahkan. Ini kata ini ya. Kata si Mas Benny. Iya. Ini saya hanya mengulang lah ya. Istilahnya kita mengulang karena aku wawancara langsung dengan semua pihak keluarga gitu loh. Jadi kenapa aku bisa ngobrol sejauh ini ya karena aku udah nanya sedetail itu gitu. Aku juga gini loh, aku juga nggak gampang percaya orangnya. Aku harus tanyain sejelas-jelasnya, ya kan? Masa iya Anda yakin itu pihak kepolisian yang melarang atau menghalang-halangi? Aku bilang gitu. Iya bang, gini. Nah, emang Anda yakin itu 2 orang itu adalah pihak kepolisian yang meneror Anda untuk minta tanda tangan? Iya bang, karena orangnya sama. Saya tahu namanya, dikasih tahu namanya 2 orang. Nggak usah di-spill, dikasih tahu. Tapi namanya sama. Orang yang pertama kali datang waktu si Peggy-nya di Bandung, di penyidikan atau penyelidikan gitu loh. Proses penyidikan di Bandung itu, pihak kepolisian katanya datang ke rumahnya Sudirman. Yang pada saat itu. Pada saat itu datangnya bahkan rumahnya si Sudirman itu ditutup dan dijaga. Sampai keluarga Sudirman takut. Loh Pak, kenapa? Ini kenapa? Gak apa-apa, supaya tidak ada wartawan. Gila. Supaya tidak ada media. Ini gue baru denger. Itu katanya Mas Benny. Loh, kok kayak gitu Pak? Bayangin Mas, ibaratnya gini, Mas Ferry. Iya, polisi datang ke rumah. Polisi datang ke rumah aja baik-baik, kita takut kan. Ini ada apa? Ada salah apa? Iya nggak sih? Datang baik-baik aja kita takut. Iya, polisi aja datang baik-baik aja kita takut dan bertanya-tanya ini ada apa? Ini kenapa gitu? Apalagi kalau misalnya polisi harus kayak gitu loh sampai menjaga pintu keluar masuknya,
Karena rumahnya si Sudirman itu pintunya cuma satu kan, yang di depan kita itu kan, yang wawancara itu kan. Bayangin, itu rumahnya dijaga polisi, 2 orang lagi yang jaga pintu. Nggak tahu kalau LPSK mah ya. Nggak mungkin, nggak. Ya, misalkan kalau LPSK Karena kan seragam, katanya seragam polisi. Habis ini udah habis itu bilang. Kata Mas Benny seragam polisi. Aku sempat nanyain Mas Ferry, Anda yakin itu polisi? Aku bilang gitu. Iya, pakai seragam preman. Oh iya. Pakai seragam preman. Tapi dia tahu itu polisi. Karena kenapa? Kedua kalinya itu satpam tempat si Mas Benny kerja bilang itu ada polisi yang nyariin kamu atas nama kamu. Hah, polisi? Tapi pas si Mas Benny-nya lihat, loh ini bukannya orang yang kemarin datang ke rumah yang minta tanda tangan. Tapi pada saat itu aja ya, untuk kesininya udah nggak ada lagi ya bang. Kalau untuk kesininya nggak ada, karena Sudirmannya udah diberikan perlakuan yang enak. Bagus ya. Iya, karena katanya Sudirman itu dapat makan enak, ya, dapat makan enak. jangan gila lu. Terus abis itu Sudirman itu katanya dapat handphone di rumah dapat di sel tahanan, iya, dapat perlakuan yang enak lah. Sementara ketujuh terpidana yang lainnya ya dapat penyiksaan dan paling parah ya, dan paling parahnya itu anak dari Ibu Yati ya, anak dari Ibu Yati, Eko Ramadhani itu sampai waktu itu tuh sempat telepon Ibu Yati. Eko bilang, "Ibu, kalau saya mati jangan jauh-jauh kuburin saya di sini." Ibu Yati langsung ketakut, gemeteran, langsung nangis. "Loh kok kamu ngomongnya gitu?" "Nggak apa-apa, saya udah nggak kuat. Kalau saya mati, tolong kuburkan saya, jangan jauh-jauh." Sampai ngomong kayak gitu. Seorang ibu mana coba yang bisa dengar anaknya ngomong kalau saya mati? Itu setiap ngomong kayak gitu Bu Yati nangis terus. Nangis. Tadi ngomong Nangis sama saya tadi, nangis dia. Terus akhirnya itu telepon dikasih ke suaminya. Suaminya aja itu sampai nggak berani ngomong ke Ibu Yati apa yang disampaikan sama Eko. Karena setiap telepon itu ya ada kesempatan untuk ngobrol dengan Eko. Ekonya selalu bilang, saya udah nggak kuat. Lu gak bisa bayangin ya bang? Gue nggak bisa bayangin bang. Gue sampai kaget. Hah, serius? Dikencingin loh bang. Kita aja kalau pelihara hewan Gak bisa. nggak pernah mas. Gue nggak pernah ngasih hewan di jalan aja. Gue nggak pernah ngasih kotoran gitu loh. Iya. Yang ini manusia dikasih air kencing. Ke hewan aja nggak tega. Ke hewan yang di jalan aja mas saya nggak tega mas gitu loh. Nggak tega. Ya dikasih air kencing, kupingnya disundut pakai rokok yang apinya menyala loh, bukan rokok baru loh. Ya kalau rokok baru enak diisep ya. Ini rokok yang menyala loh, dan itu ada bekas lukanya di telinga. Dan bahkan sampai keluarga terpidananya itu datang masih ada kapas di sini. Bayangin mas. Masih luka ya? Ya pastilah luka bakar. Terus bekas gembok itu aja masih ada. Sambil dinner. Baretnya. Ya kan seru katanya seru. Masih kodok, mending lu suruh sini tuh.